Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Liviana dari KKN UGM JT343 Mojo Tengah, Subunit 4, Desa Derodhuwur, Dusun Buntu. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pemaksimalan potensi wisata dengan database. Database yang dimaksud masih berupa pengantar. Setelah video ini, akan ada video-video pengenalan lanjutan. Mungkin ada beberapa dari antara teman-teman yang belum mengetahui mengenai database. Nanti saya akan menjelaskan sekilas. Namun sebelumnya, saya akan memberikan pengantar mengenai potensi wisata di Indonesia, khususnya untuk Desa Derodhuwur. Pariwisata di Indonesia. Secara umum, sektor pariwisata memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian negara. Berdasarkan data dari World Travel and Tourism Council, tahun 2017, sektor pariwisata menyumbangkan PDB atau Produk Domestik Bruto sebesar 259,583 miliar untuk Indonesia. Namun, pada tahun 2015 sampai 2017, BPS atau Badan Pusat Statistik mencatat bahwa terjadi penurunan kontribusi pariwisata terhadap PDB negara. Hal itu seharusnya kembali memacu sektor pariwisata untuk terus mengembangkan diri dan kreatif. Desa wisata, tonggak pariwisata. Salah satu penyumbang benefit pada sektor pariwisata adalah keberadaan desa wisata. Desa wisata memiliki banyak potensi yang dapat menarik wisatawan. Selain tempat wisatanya menarik, desa wisata juga bisa dimanfaatkan untuk memberikan penghasilan lebih dengan menjual oleh-oleh, menyediakan tempat penginapan, memberikan tempat peristirahatan, dan lain sebagainya. Untuk Desa Derodhuwur sendiri, banyak potensi yang dapat dikembangkan berupa wisata pendakian Gunung Bismo atau flora, yaitu ciplukan. Namun, seringkali kendala yang dialami oleh desa wisata adalah wisatawan dari luar banyak yang belum mengetahui mengenai desa wisata tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan berupa database yang digalakkan oleh Pak Darwis karena desa wisata berperan penting terhadap sektor pariwisata. Kemudian kita akan masuk ke pemaksimalan potensi desa wisata. Desa wisata yang berkembang tentunya butuh peran dari Pok Darwis atau kelompok sadar wisata yang berdikari atau mandiri. Salah satu sistem yang akan memudahkan pendataan dan juga penyebaran informasi dari sektor wisata adalah pembangunan database. Pembangunan sistem database akan mempermudah penyajian destinasi wisata beserta produknya kepada calon-calon wisatawan. Tanpa database yang lengkap dan terintegrasi, maka calon wisatawan atau pengusaha itu sendiri yang bergerak di industri pariwisata dapat mengalami kesulitan dalam mengetahui dan mengenal dengan lengkap destinasi pariwisata serta produk-produknya. Kemudian kita akan lanjut. Database itu sebenarnya apa sih? Database merupakan kumpulan data yang tersimpan secara sistematis di dalam komputer. Sifatnya adalah terorganisir dengan baik dan dapat diedit sesuka hati pemiliknya. Sebelum terjadinya kemajuan di bidang teknologi, bentuk database masih sederhana dan disimpan secara manual. Biasanya, data-data itu disimpan dalam buku-buku besar, kumpulan kwitansi,
dan lain sebagainya, sehingga rawan rusak, rawan hilang, dan juga apabila terjadi kesalahan atau ingin memperbarui data, maka data itu tidak bisa diedit dan harus membuat yang baru. Berbeda dengan database yang saat ini sudah digunakan oleh banyak orang, yaitu menggunakan komputer yang terintegrasi dengan internet, maka data-data itu relatif lebih aman, tidak mudah rusak, dan juga dapat diedit sesuka hati. Kemudian fungsi database itu sendiri apa sih? Yang pertama, mengelompokkan data sesuai dengan grupnya. Misalnya kita mempunyai data mentah yang sangat banyak, seperti potensi-potensi wisata yang belum dikelompokkan berdasarkan produk atau daerahnya. Atau juga kita bisa punya data mengenai jumlah pengunjung sepanjang tahun 2018, namun belum dikelompokkan berdasarkan jumlah pengunjung bulanan atau jumlah pengunjung harian, sehingga kita jadi tidak bisa mengetahui tren bulan apakah yang merupakan high season atau musim-musim di mana wisatawan berdatangan, padahal itu sangat penting nantinya untuk kita dalam mempersiapkan pariwisata kita supaya memberikan pengalaman bagi wisatawan dengan kualitas yang terbaik. Lalu, mencegah terjadinya inkonsistensi data. Inkonsistensi itu apa sih? Artinya, data yang ada itu konsisten, unik, dan tidak ada redundan atau tumpuk-menumpuk data. Artinya, satu identitas data hanya dapat dipakai oleh satu data. Misalnya seperti ini. Ada data nama bernama Ani dan Ani. Seperti itu mungkin terjadi jika database kita manual. Tetapi kalau di database yang terintegrasi dengan internet dan komputer, itu akan membingungkan sistem. Jadi tidak boleh ada data yang sama, sehingga harus menambahkan variabel baru, misalnya alamat yang berbeda, seperti itu. Kemudian mempermudah proses penyimpanan, pengeditan, dan penghapusan data. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kalau dahulu data itu rawan hilang, rawan rusak karena lingkungan. Misalnya nanti adanya pelapukan, adanya aktivitas biologis dari rayap dan lain sebagainya yang menyebabkan data itu rusak atau terkena air. Tapi sekarang data dapat diunggah ke internet dan tersimpan di cloud. Selain itu, apabila mau diperbarui atau mau diedit, dapat dilakukan dengan sangat mudah. Kemudian, dapat menyimpan data dengan jumlah yang besar dan tetap tertata rapi. Nah, apabila kita mempunyai data yang sangat besar, zaman dahulu maka akan dibuatkan satu almari atau ruangan khusus. Tapi untuk saat ini, kita cukup mengunggahnya ke cloud atau ke internet. Dan apabila kita ingin mencari suatu data, kita tinggal menginputkan salah satu variabel atau nama dari data itu atau identitasnya. Intinya adalah penyimpanan data dengan database komputer lebih praktis, lebih mudah. Kemudian ini merupakan platform pembuat database. Ini belum semua, masih banyak yang lain, dan saya hanya menyebutkan beberapa yang cukup familiar. Yang pertama ada Microsoft Access, kemudian ada MySQL, Oracle, MongoDB, dan lain-lain. Untuk video selanjutnya mungkin kita akan dapat bersama-sama belajar menggunakan Microsoft Access. Berikut merupakan referensinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Kiranya dapat menjadi manfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.